Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Risma dalam serial pembelajaran biologi kelas 12. Kali ini kita akan membahas tentang anabolisme. Contohnya adalah fotosintesis. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin. Mari kita simak presentasi berikut ini. Materi kita adalah metabolisme bagian ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang enzim dan katabolisme. Sekarang kita bahas tentang anabolisme. Kita ingatkan kembali tujuan pembelajaran adalah melalui kegiatan studi literatur dan melakukan penelitian sederhana di rumah, peserta didik dapat menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup, menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, respirasi anaerob, serta memiliki sikap mandiri, teliti, jujur, disiplin, toleransi, bersyukur, berdoa, dan taat beribadah. Setelah ini kita akan praktikum tentang fotosintesis. Untuk respirasi anaerob dan enzim kita sudah lakukan. Konsepnya kita ingatkan kembali tentang anabolisme itu, contohnya adalah fotosintesis meliputi reaksi terang dan reaksi gelap. Kita ingatkan kembali juga bahwa antara katabolisme dan anabolisme bedanya adalah untuk katabolisme adalah perombakan molekul kompleks menjadi molekul sederhana untuk menghasilkan energi. Maka kita sebut sebagai reaksi eksergonik. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau senyawa organik dari senyawa sederhana, yaitu senyawa anorganik yang ada di alam untuk membentuk tadi senyawa kompleks, yaitu salah satu contohnya adalah glukosa. Reaksi ini membutuhkan energi, maka kita sebut sebagai reaksi endergonik. Nah, fotosintesis itu merupakan peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa C6H12O6 dari CO2 dan H2O. Reaksi kimianya seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya adalah 12H2O ditambah 6CO2 akan menghasilkan C6H12O6 dan 6O2 serta 6H2O. Tempat terjadinya di mana? Ya, betul, di kloroplas. Di mana kloroplas ini di kelas 11 kita sudah pelajari. Kloroplas adalah organel sel yang berukuran besar, punya dua membran, membran luar dan membran dalam. Kemudian di bagian dalamnya terdapat tilakoid, yaitu bagian yang seperti koin gunanya untuk menangkap energi cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Tumpukan dari tilakoid kita sebut sebagai grana. Grana itu tumpukan yang banyak, kalau satu tumpukan namanya granum. Sedangkan celah-celah dari tumpukan-tumpukan tilakoid itu kita sebut sebagai stroma. Nah, di stroma ini adalah tempat terbentuknya
C6H12O6 atau glukosa sebagai akibat pengikatan CO2. Bagaimana reaksinya? Untuk reaksi fotosintesis ini terdiri dari reaksi terang dan reaksi gelap, di mana reaksi terang itu bergantung kepada adanya cahaya, sedangkan reaksi gelap tidak bergantung pada adanya cahaya. Coba perhatikan struktur dari kloroplas. Kloroplas ini bagian satu tumpukan dari tilakoid atau granom. Jika terkena cahaya matahari, maka nanti akan menguraikan H2O menjadi O2, kemudian menghasilkan NADP, NADPH, dan ATP. NADPH dan ATP ini nanti akan digunakan pada reaksi gelap atau kita sebut sebagai siklus Kelvin-Bunsen dengan cara mengikat CO2. Nah, akhirnya nanti akan menghasilkan gula atau C6H12O6. Kalau kita perhatikan di daun, nah kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita bahas tentang reaksi terang. Reaksi terang ini terjadi melalui tahapan yang kita sebut rangkaian reaksi yang satu jalur atau non-siklik. Kemudian ada juga yang siklik. Kita lihat yang non-siklik. Sebelumnya kita kenalkan dulu, kita ingatkan bahwa kloroplas itu bisa kita bedakan menjadi fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kloroplas atau klorofil yang bisa mengikat cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer kita sebut sebagai fotosistem 1. Sedangkan yang bisa mengikat cahaya matahari dengan panjang gelombang lebih rendah yaitu 680 kita sebut sebagai fotosistem 2. Ya. Bagaimana prosesnya? Cahaya matahari yang jatuh kepada kloroplas yang pada daun itu seperti hujan cahaya yang kita sebut sebagai hujan foton. Jadi cahaya matahari itu sama juga dengan foton ya. Nah, ketika terjadi hujan foton, maka kloroplas ini akan terpengaruh, akan melakukan kegiatan di mana air yang ada di kloroplas akan terurai. Jadi energi foton ini mengakibatkan H2O yang ada menjadi terurai. Atau kita sebut sebagai fotolisis. Terurai menjadi 2H+ dan setengah O2. Nah, ketika H+ terlepas, maka 2 elektron akan tereksitasi. Nah, elektron yang artinya energi tadi cahaya diubah menjadi energi listrik setara dengan 2 elektron. Elektron yang tereksitasi ini ditangkap oleh akseptor primer. Jadi alat khusus untuk menangkap energi yang terlepas tadi. Ingat hukum kekekalan energi itu bisa berubah bentuk tapi tidak bisa dimusnahkan. Nah, ini contohnya. Jadi energi matahari diubah menjadi energi listrik. Ya. Dan ada gardunya, ada penangkapnya yaitu akseptor primer. Nah, dari akseptor primer ini akan di fotosistem 2 akan dialirkan ke fotosistem 1 melalui plastokuinon pada kompleks sitokrom
kemudian plastosianin. Nah, ketika itu ADP yang sudah tersedia sebelumnya, ADP plus, mengikat satu gugus fosfat lagi menjadi ATP. Jadi 3 fosfatnya. Tadi 2 diikat 1 jadi 3. Terbentuk energi berupa ATP. Nah, di fotosistem 1 juga terjadi hal yang sama, yaitu penguraian H2O, kemudian terbentuk energi, energinya ditampung di akseptor primer yang ada di fotosistem 1. Gunanya untuk fotosistem 1 ini akan menampung energi yang ada di fotosistem 2 supaya reaksinya akan menjadi lebih cepat. Selanjutnya, setelah terkumpul energi yang banyak di akseptor primer fotosistem 1, melalui bantuan ferredoksin, yaitu zat besi ya, akan direduktase membentuk NADPH. Jadi NADP yang sudah tersedia sebelumnya akan mengikat H plus tadi yang terlepas membentuk NADPH. Jadi H-nya nggak kemana-mana, tapi diikat oleh NADP plus. Terbentuklah NADPH. Jadi pada reaksi ini terbentuk energi 2 macam, yaitu ATP dan NADPH. NADPH kita sebut sebagai energi kimia. Ya. ATP kita sebut sebagai energi kimia siap pakai. Ya. Oke, itu jalur non-siklik. Bagaimana dengan jalur siklik? Nah, kalau jalur siklik bedanya ketika cahaya matahari lebih terik, maka energi yang ada di fotosistem 1, kelebihannya akan dikembalikan ke fotosistem 2 untuk mempercepat reaksi yang ada pada fotosistem 2. Sehingga kembalinya ke fotosistem 1 akan lebih cepat. Jadi sehingga dia akan membentuk siklus ya. Itu kita sebut jalur siklik. Bisa dipahami ya untuk reaksi terang. Selanjutnya reaksi gelap. Untuk reaksi gelap yang ditemukan oleh Melvin Kelvin dan Andre Benson, nah reaksi ini disebut sebagai reaksi Kelvin-Benson. Biasanya orang anatomi suka memberi nama penemuannya dengan namanya sendiri, ciri khas ahli anatomi ya. Kalau Anda sekalian pengen jadi ahli anatomi, nah ada temuannya bisa cantumkan nama sendiri. Jadi keren ya. Reaksi gelap ini terdiri dari 3 tahap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Kita lihat siklus ini. Jadi pada ini terjadinya di stroma, ya, terjadi di stroma. Di stroma sudah ada RUBP yang terbentuk dari hasil sebelumnya. Nah, RUBP ini mengikat CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Dia akan membentuk senyawa 6 atom C yang labil. Ya, labil sehingga mudah terpecah menjadi 2, masing-masingnya senyawa 3 atom C yang kita sebut sebagai PGA. Ya. Itu tahapan yang pertama, tahapan seperti itu kita sebut sebagai fiksasi. Ya, fiksasi. Nah, setelah terbentuk PGA, ADP yang sudah tersedia sebelumnya akan, ATP yang sudah terbentuk di reaksi terang dimanfaatkan untuk mengubah PGA menjadi 1,3-bifosfogliserat. 1,3-BPGA. Jadi kalau PGA itu 1 gugus fosfatnya, kalau 1,3-bifosfogliserat 2 gugus fosfatnya. Jadi ada 2 kiri kanan ya. Itu dibutuhkan energi ATP. Selanjutnya NADPH yang sudah terbentuk
di reaksi terang direduksi menjadi NADP+, sehingga terbentuk PGAL, fosfoglyceraldehyde. Jadi 1,3-bifosfoglycerat diubah menjadi PGAL dengan mereduksi NADPH. Jadi dilepaskan H-nya. Ya. Jadi disinilah dimanfaatkan NADPH hasil reaksi terang. Selanjutnya PGAL akan diubah menjadi GTP, fosfoglyceraldehyde, namanya GTP. Nah, dari 12 GTP yang terbentuk, hanya 2 yang dikondensasi menjadi glukosa. 10-nya diapain? 10-nya diregenerasi, 10 molekul dari GTP yang terbentuk, diregenerasi kembali membentuk RUBP. Ya, dengan mengubah GTP tadi, fosfoglyceraldehyde ini diubah dulu menjadi ribolusa 5-fosfat, kemudian diubah menjadi RUBP, ribolusa 1,5-bifosfat atau RUBP. Ketika pengubahan ribolusa 5-fosfat menjadi RUBP, kembali ketika itu dihasilkan ATP. Ya. Jadi dimanfaatkan ADP, dihasilkan ATP. Ya. Untuk persiapan kembali. Ini namanya reaksi gelap. Jadi ada 3 tahap, fiksasi, peningkatan CO2, reduksi, pelepasan H+ dari NADPH, kemudian regenerasi, pembentukan RUBP. Bisa dipahami ya. Nah, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa ternyata pada pabriknya fotosintesis itu, dari 12 hasil yang digunakan untuk kebutuhan sendiri, yang dipakai hanya 2 molekul saja. 10-nya dimanfaatkan untuk menabung untuk persiapan reaksi selanjutnya, yaitu membentuk RUBP. Hal ini bisa kita ambil pelajaran untuk belajar menabung yang bagus ya. Jadi kalau kita punya hasil 12.000 dari usaha kita, ya dipakai 2.000 saja. Sisanya 10.000 ditabung untuk menambah modal untuk persiapan selanjutnya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah nggak banyak utang. Nah, kejadian yang sering malah begini, penghasilan 10.000 yang dipakai 12.000. 2.000-nya ngutang. Seperti itu ya. Makanya gampang bangkrut kalau kayak gitu. Tapi tirulah proses fotosintesis pabrik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan belajar ini kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran fotosintesis ini. Nah, kita lihat rangkumannya. Jadi, fotosintesis itu terjadi di kloroplas, di mana bagiannya ada grana, ada stroma. Bentuk grana adalah tempat reaksi terang dengan membutuhkan cahaya dan H2O. Prosesnya melalui eksitasi elektron, transfer elektron, dan fotolisis.
Ya, hasilnya berupa ATP, NADPH, dan oksigen. Oksigen ini bonus untuk makhluk hidup semuanya. Bayangkan jika tidak terjadi fotosintesis, kita tidak bisa mengambil, menghirup oksigen dengan gratis. Ya. Kemudian reaksi gelap terjadi di stroma, membutuhkan CO2, ATP, NADPH. Prosesnya melalui siklus Kelvin-Benson. Hasilnya berupa PGA tahap pertama ketika fiksasi, kemudian PGAL ketika reduksi, kemudian glukosa setelah dikondensasi. Bisa dipahami semuanya? Ya, seperti ini kalau kita bayangkan dari daun ya. Tumbuhan itu klorofil yang paling banyak ada pada daun. Di daun itu ternyata kloroplasnya ada bagian yang kita sebut sebagai stroma, ada yang grana. Grananya adalah tempat terjadinya reaksi terang untuk menghasilkan ATP dan NADPH dengan menguraikan air yang sudah ada di daun, diambil dari akar, batang, sampai ke daun, sudah tersedia H2O-nya, kemudian melepaskan oksigen ke udara. Ya, jadi H2O ini dengan tahunya ini maka tanaman harus disiram, ya harus mendapatkan air biar bisa melakukan fotosintesis. Jangan biarkan tanamannya kering, maka fotosintesis akan terganggu tentunya. Ya. Kemudian reaksi gelap, hasil dari ATP hasil reaksi terang dan NADPH hasil reaksi terang itu dimanfaatkan di siklus Kelvin atau reaksi gelap dengan memanfaatkan CO2 yang masuk melalui stomata. Jadi kalau air masuknya lewat akar ya. Kelas 11 kita sudah pelajari, kelas 10 juga tentang planting. Kemudian CO2-nya diambil dari udara melalui stomata atau kalau pada batang namanya lentisel. Ya, di batang juga bisa terjadi fotosintesis asalkan ada kloroplasnya. Atau pada tanaman anggrek, bahkan di akar ya, di akar anggrek itu ada klorofil. Makanya anggrek bisa disiram, disemprot akarnya, itu bisa jadi fotosintesis di situ. Keren ya. Nah, berdasarkan hasil fotosintesis ini, tanaman itu ada yang kita sebut dengan C3, C4, dan CAM. Kasih contoh satu. Kalau untuk yang tadi, hasilnya adalah PGA, senyawa dengan 3 atom C, itu tanamannya yang melakukan fotosintesis seperti itu kita sebut sebagai tanaman C3. Contohnya tanaman pada umumnya, misalkan mangga, belimbing, durian, rambutan, yang daunnya sedang ya, yang hidup di daerah alami. Nah, tapi kalau yang daunnya tipis seperti tebu, jagung, nah dia tipenya C4 ya. Tipenya C4. Jadi bukan PGA yang terbentuk tapi PEP namanya ya. Nanti kalian cari, kalian pelajari lebih lanjut, itu namanya tanaman C4 ya. Kemudian ada lagi CAM, yaitu kombinasi antara C3 dengan C4. Ya, C3 dengan C4 kombinasinya, di mana keistimewaan untuk CAM ini adalah dia bisa melakukan reaksi terang pada malam hari. Dengan demikian, malam hari tumbuhan tersebut bisa menghasilkan oksigen. Jadi tidak hanya bernafas, tapi juga menghasilkan oksigen pada malam hari. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman outdoor, tanaman indoor ya, dipelihara di rumah. Contohnya apa sih? Contohnya kaktus, anggrek, pandan, ya sukulen ya, kelompok sukulen. Oke.
sekarang kita bahas untuk praktikum. Betulkah hasil dari fotosintesis itu berupa karbohidrat? Dari glukosa itu akan dibentuk selanjutnya menjadi karbohidrat dengan molekul yang lebih besar, yaitu contohnya pati atau amilum. Nah, kita praktikum percobaan sak ya, untuk membuktikan apakah hasil fotosintesis itu betul berupa amilum. Percobaannya mudah ya. Kalian silakan lakukan percobaan di rumah pada tanaman yang berdaun tipis ya, yang ada di sekitar rumah masing-masing. Kemudian buatlah laporan praktikumnya dalam bentuk video tutorial perencanaan, pelaksanaan, dan hasil percobaannya. Contohnya bisa pakai video ini ya. Kemudian ini sebagai gambaran umum seperti ini. Jadi sebagian daun ditutup dengan aluminium foil, dibiarkan di cahaya matahari selama 3 hari. Carinya daunnya yang tipis ya, biar lebih cepat. Kemudian setelah 3 hari dipetik daunnya, direbus dengan air untuk mematikan sel tumbuhannya, untuk mudah memecahkan klorofilnya, kemudian direbus lagi dengan alkohol untuk melarutkan klorofil ya. Setelah itu dicuci bersih, kemudian diuji pakai menggunakan lugol. Kalau tidak ada lugol gimana? Ya sudah, bisa diganti dengan betadin. Sama percobaannya untuk mengujinya. Uji makanan yang mengandung karbohidrat atau pati yang pernah kita cobakan di kelas 11. Bisa dipahami ya semua? Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.